Baik teman-teman, saya Dea sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai definisi semantik. Nah, teman-teman, semantik merupakan salah satu komponen dari tata bahasa. Tata bahasa ini merupakan dua komponen lain, adalah sintesis dan fonologi. Dan makna kalimat sangat ditentukan oleh komponen semantik ini, itu menurut Chomsky 1965. Nah, maka sesungguhnya studi linguistik tanpa disertai dengan studi semantik adalah tidak ada artinya, sebab berdasarkan komponen itu, signifian dan signifie merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa signifian dan signifie tidak dapat dipisahkan? Memang apa bedanya mereka? Nah, signifian adalah tanda linguistik, sedangkan signifie merupakan konsep. Contohnya, sebuah meja ya, meja, di mana signifiennya itu huruf M, E, J, A, yang merupakan tanda linguistik, sedangkan signifie dalam meja adalah sejenis perabotan rumah tangga atau kantor. Jadi, dengan adanya signifie dan signifian akan membentuk sebuah kata. Lanjut ke hakikat makna. Nah, menurut pandangan Ferdinand de Saussure, setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen, yaitu tadi komponen signifian dan komponen signifie, teman-teman. Nah, signifian atau yang mengaktifkan, yang wujudnya berupa runtunan bunyi atau yang diartikan. Nah, yang wujudnya berupa pengertian atau konsep, yaitu pengertian dari signifie. Nah, linguistik berupa ditampilkan misalnya tadi dalam gambar itu meja. Nah, itu merupakan luar bahasa, teman-teman. Selanjutnya, satu hal lagi yang harus diingat mengenai makna ini, karena bahasa itu bersifat arbitrer ya. Maka hubungan antara kata dan maknanya juga bersifat arbitrer. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa benda cair yang selalu kita gunakan untuk keperluan mandi, minum, masak, dan sebagainya disebut air. Bukan ria atau rai atau juga sebutan lainnya. Nah, begitu juga dengan kata-kata lainnya. Kita tidak bisa menjelaskan hubungan kata-kata itu dengan makna yang dimilikinya. Halo, perkenalkan nama saya Zara Ardelia sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada jenis-jenis makna pada semantik. 1. Makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem tanpa konteks apapun. Makna leksikal adalah makna yang ada dalam kamus, misalnya leksem kuda. Yang kedua, makna gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Proses afiksasi prefix berdasarkan kata baju dapat melahirkan makna gramatikal, seperti mengenakan atau memakai baju. Contoh sintaksisasi seperti kata adik, menulis, dan surat akan melahirkan makna gramatikal. Adik bermakna pelaku, menulis bermakna aktif, dan surat bermakna hasil. Makna kontekstual adalah sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Makna konteks dapat juga berkenan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa itu. Contoh, rambut di kepala nenek belum ada yang putih. Lalu ada makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Makna kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Jadi, makna konseptual sesungguhnya sama saja dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna referensial. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna asosiatif ini sebenarnya sama dengan lambang atau pelambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain, yaitu mempunyai kemiripan sifat. Contoh makna asosiatif adalah kata babi, misalnya, berasosiasi dengan rasa jijik, haram, dan kotor, bagi yang beragama Islam. Makna kata dan istilah. Contoh pada kalimat nomor 16 dan nomor 17 sebagai berikut. 16. Tangannya luka karena pecahan kaca. Dan makna 17. Lengannya luka karena pecahan kaca. Jadi, kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas ada bersinonim atau bermakna sama. Kedua kata itu dalam bidang kedokteran mempunyai makna yang berbeda. Kata tangan bermakna bagian dari perlenganan sampai jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan sampai ke pangkal bahu. Jadi, kata tangan dan lengan sebagai istilah dalam ilmu kedokteran tidak bersinonim, karena maknanya berbeda. Misalnya istilah akseptor, spiral, akomodasi, dan virus. Perkenalkan, nama saya Apriliana Permatasari, pemateri ketiga. Makna referensial dan non-referensial. Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau acuan. Sebaliknya disebut non-referensial jika kata-kata itu tidak mempunyai referensi. Makna denotatif dan konotatif. Makna yang denotatif adalah makna asli atau sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem, sedangkan makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang mempunyai sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang berkenan dengan adanya hubungan kata itu dengan suatu yang berada di luar bahasa. Makna kata dan istilah. Makna kata masih bersifat umum, kasar dan tidak jelas, baru menjadi jelas jika suatu kata itu sudah berada dalam konteks kalimat yang atau konteks situasinya.
Sedangkan makna istilah mempunyai makna yang pasti, jelas dan tidak meragukan. Meskipun tanpa konteks kalimat, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas konteks, sedangkan makna kata tidak bebas konteks. Lebih istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Makna dan peribahasa. Makna idiom dan peribahasa. Idiom adalah suatuan ajaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Idiom dibagi menjadi dua. Pertama, idiom penuh, yaitu idiom yang semua unsur-unsurnya sudah melembur menjadi satu kesatuan sehingga makna yang dimiliki berasal dari keseluruhan kesatuan itu. Contohnya, ringan tangan, makna suka membantu. Peribahasa adalah ungkapan atau kalimat yang memiliki makna khusus dan digunakan untuk menyampaikan nasihat, petua, sindiran, atau kiasan. Peribahasa biasanya disusun dengan kata-kata yang tetap dan tidak bisa diubah susunannya, sehingga memiliki makna yang mendalam dan tersirat. Contoh kalimatnya adalah air beriak, tanda terdalam. Maknanya adalah orang yang banyak bicara biasanya kurang memiliki pengetahuan yang mendalam. Perkenalkan, saya Bilkis Anggreni sebagai pemateri 4. Relasi makna merupakan kajian yang dibahas dalam ilmu semantik. Di sini, hubungan kata, frasa, bahkan kalimat yang saling berhubungan dapat menimbulkan pertentangan, perluasan, persamaan, dan ketercakupan sebuah makna. Menurut Darmo Juwono, dalam Kus Hartanti 2005, relasi makna adalah makna kata yang saling berhubungan. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misalnya, antara kata betul dengan kata benar, dan antara kalimat Dika menendang bola dengan bola ditendang Dika. Yang kedua yaitu antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misalnya, kata buruk berantonim dengan kata baik, kata mati berantonim dengan kata hidup. Yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Umpamanya, kata kepala yang setidaknya mempunyai makna satu bagian tubuh manusia. Contohnya, kepala luka kenai pecahan kaca. Kepala kantor itu bukan paman saya. Yang keempat, hominimi. Hominimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya kebetulan. Kebetulan sama, maknanya tentu saja berbeda. Karena masing-masing merupakan kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Contohnya, antara kata pacar yang bermakna inai dan kata pacar yang bermakna kekasih. Yang kelima, hiponimi. Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Contohnya, antara kata merpati dan kata burung. Yang keenam, ambiguity. Ambiguity adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Tafsiran gramatikal yang berbeda itu umumnya terjadi pada bahasa tulis, karena salam bahasa tulis suprasegmental tidak dapat digambarkan dengan akurat. Contoh kata anak dosen yang nakal itu bermakna ganda. Yang ketujuh, redundansi. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Contoh kata bola itu ditendang oleh Dika tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika. Perubahan makna. Satu, perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna dan kata. Misalnya, kata berlayar bermakna melakukan perjalanan dengan kapal atau perahu yang digerakkan tenaga layar. Namun kini berubah menjadi mesin uap, mesin diesel, mesin turbo, tetapi kata berlayar masih tetap digunakan. 2. Perkembangan sosial budaya. Perkembangan dalam masyarakat, sikap sosial dan budaya juga menyebabkan terjadinya perubahan makna. Contohnya yaitu saudara yang tidak hanya digunakan dalam bermakna sederhana tetapi kini dalam pidato menggunakan kata saudara yang menyebut orang lain. 3. Perkembangan pemakaian kata setiap bidang kegiatan atau ilmuwan yang biasanya mempunyai sejumlah kosakata yang berkenan dengan bidangnya itu. Contohnya adalah menggarap yang dulu hanya digunakan untuk petani, kini digunakan juga dalam bidang lain dengan makna mengerjakan dan membuat, seperti dalam menggarap skripsi, menggarap naskah drama, menggarap rancangan dan undang-undang lalu lintas. 4. Pertukaran tenaga indera. Contohnya seperti kata pedas biasanya digunakan saat mencicipi makanan yang pedas, tetapi kini ditanggapi oleh alat pendengar yaitu telinga seperti dalam ujaran kata-katanya sangat pedas. 5. Adanya asosiasi. Yang bermaksud dengan adanya asosiasi ini adalah adanya hubungan antara sebuah bentuk ujaran dengan sesuatu yang lainnya yang berkenan dengan bentuk-bentuk ujaran yang sehingga dengan demikian bila tersebut ujaran itu maka digunakan maksud adalah suatu yang lain yang berkenan dan ujaran itu contohnya kata amplop yang kini bermakna uang gosok. Perubahan kata atau suatu ujaran ini ada beberapa macam. Satunya, perubahan yang meluas seperti kata baju yang tidak hanya dari bahu sampai pinggang tetapi juga celana, sepatu dan topi.
2. Perubahan makna yang menyapit sebuah kata atau suatu ujaran itu memiliki makna yang sangat umum tetapi kini menjadi khusus atau sangat khusus. Contohnya adalah kata sarjana yang tadinya bermakna orang cerdik pandai tetapi kini hanya bermakna lulusan perguruan tinggi saja. 3. Perubahan makna secara total. Artinya, makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda dengan makna aslinya. Contohnya adalah ceramah yang dulu bermakna cerewet, kini bermakna uraian mengenai suatu hal di muka orang yang banyak. 4. Perubahan aku mau makan ini biasanya dibicarakan juga usaha untuk menghaluskan atau menggasarkan ungkapan dengan menggunakan kosakata yang dimiliki sifat itu. Contoh, kata babu diganti dengan pembantu rumah tangga dan mengambil diganti dengan mencangklok. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nihayati sebagai pemateri ke-6. Materi selanjutnya itu ada medan makna. Kata-kata atau leksem-leksem dalam setiap bahasa dapat dikelompokkan atas kelompok-kelompok tertentu. Berdasarkan kesamaan ciri semantik yang dimiliki kata-kata itu, contohnya adalah kuning, merah, hijau, yang termasuk dalam kelompok warna. Sedangkan yang dimaksud dengan medan makna yaitu seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Pengelompokan kata atas kolokasi, satu tempat atau lingkungan yang sama, dan satu kelompok yang saling disubstitusikan, besar artinya bagi kita dalam memahami konsep-konsep budaya yang ada dalam suatu masyarakat bahasa. Contohnya itu candi, bisa termasuk dalam pengelompokan sejarah ataupun pengelompokan pariwisata. Jadi pengelompokan kata atas medan, maka ini hanya bertumpu pada makna dasar, makna denotatif, atau makna pusatnya saja. Selanjutnya ada komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau makna unsur leksikal tersebut. Analisis komponen makna dapat dilakukan terhadap kata-kata dengan menguraikan komponen makna sampai komponen makna yang sekecil-kecilnya. Mencari perbedaan komponen makna dapat menggunakan tanda plus yang artinya memiliki komponen makna dan tanda minus yang artinya tidak memiliki komponen makna. Misalnya, kata ayah mengandung komponen makna plus insan, plus dewasa, plus jantan, dan plus kawin. Dan kata ibu mengandung komponen makna plus insan, plus dewasa, minus jantan, dan plus kawin. Perbedaan makna antara ayah dan ibu hanyalah pada ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan kata ibu tidak memiliki makna jantan. Analisis komponen makna dapat dibantu menggunakan konteks kalimat anggrek sebagai hipernim. Contoh dalam konteks kalimat sebagai berikut. Elsa membelikan bunga untuk ibunya. Dan Elsa membelikan mawar untuk ibunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Abadi. Kesesuaian sintaksis dan semantis. Setiap kata demi kata tentulah memiliki sebuah arti. Bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa ialah semantik. Kata semantik dalam bahasa Inggris yaitu semantics. Diturunkan dari kata bahasa Yunani kuno, sema atau bentuk nominal yang berarti tanda atau lambang. Bentuk verbalnya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan tanda atau lambang di sini sebagai padanan kata sema itu adalah tanda linguistik atau dalam bahasa Prancis atau signi linguistique. Seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure dalam Cair dan Mulia Stuti sudah disebutkan bahwa tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Menurut KBBI, semantik adalah ilmu tentang makna, kata, dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan atau struktur makna suatu wicara. Sedangkan menurut Chan, semantik adalah ilmu tentang makna dan ilmu tentang makna yang diekspresikan oleh kata, frase, dan kalimat dari bahasa manusia. Semantik merupakan suatu bagian dari tata bahasa yang menyelidiki tentang tata makna atau arti kata dan bentuk linguistik yang berfungsi sebagai simbol dan peran yang dimainkan dalam hubungannya dengan kata lain dengan kata-kata lain dan tindakan manusia. Penentuan tersebut berdasarkan isi kalimat atau maknanya yang kita tahu merupakan ranah dari semantik. Kemudian, untuk menganalisis peran konstituen kalimat, sintaksis membutuhkan bantuan dari semantik. Fungsi-fungsi sintaksis seperti subjek, predikat, objek secara kategorial diisi oleh nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan yang lainnya. Secara semantik diisi oleh peran agentif, aktif, objektif, dan benefaktif. Matthew mendefinisikan arti sebagai hubungan antara bentuk bahasa dengan sesuatu di luar bahasa. Sedangkan makna didefinisikan sebagai hubungan di antara kata itu sendiri di dalam bahasa. Dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu tentang makna, kata, frasa maupun kalimat dalam sebuah bahasa. Semantik merujuk kepada makna perkataan, sedangkan sintaksis merujuk kepada struktur kebahasaan. Sintaksis dalam pemilahan kalimat memerlukan bantuan semantik. Misalnya, untuk menentukan apakah sebuah kalimat itu merupakan kalimat berita atau deklaratif, kalimat perintah atau imperatif, atau lagi kalimat tanya atau interrogatif. Jadi, kesimpulannya, semantik adalah bidang yang kompleks dan multidimensional, yang sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami aspek-aspek semantik, kita dapat memperbaiki keterampilan komunikasi kita, meningkatkan pemahaman antar budaya, dan meminimalkan kesalahpahaman dalam interaksi sosial.